Salam kerahiman. Hari ini 22 Januari. Kita akan baca dari 539 dan 550. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 539. Allah telah membuat kita ambil bagian dalam kerahimannya, bahkan lebih dari itu, yakni kita boleh menyalurkan kerahiman itu. Maka dari itu, kita hendaknya memiliki kasih yang besar terhadap setiap jiwa, mulai dengan jiwa-jiwa yang terpilih dan sampai pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Dengan doa dan mati raga, kita harus menemukan jalan ke negara-negara yang paling terbelakang dan memuluskan jalan bagi para misionaris. Kita harus selalu ingat bahwa seorang serdadu yang ada di garis depan tidak dapat bertahan lama tanpa dukungan dari kekuatan-kekuatan di garis belakang yang tidak secara nyata ambil bagian dalam pertempuran, tetapi menyediakan semua yang ia butuhkan. Seperti itulah peran dari doa, dan karena itu setiap orang dari kita unggul dalam semangat kerasulan. 550. Mereka harus mengakui kesalahan atas segala pelanggaran eksternal dan minta hukuman kepada superior. Mereka hendaknya melakukan hal ini dalam semangat kerendahan hati. Mereka hendaknya saling mengasihi dengan kasih yang luhur, dengan kasih yang murni, sambil menyimak wajah Allah dalam diri setiap suster. Kasih hendaknya menjadi ciri khas dari kongregasi kecil ini. Karena itu mereka tidak boleh menutup hati mereka, tetapi harus terbuka bagi seluruh dunia. Sambil memohon kerahiman bagi setiap jiwa lewat doa, sesuai dengan panggilan mereka. Kalau kita hidup dalam semangat kerahiman, kita sendiri akan memperoleh kerahiman. 539. Allah telah membuat kita ambil bagian dalam kerahimannya. Bahkan lebih dari itu, ia telah boleh menyalurkan kerahiman itu. Ya, ini yang saya mention dalam pengantar masuk ke bulan Januari. Allah telah membuat kita ambil bagian. Bapak, Ibu, semua para devosan, kita semua dibuat oleh Allah sedemikian rupa sehingga kita ambil bagian, membuat kita ambil bagian dalam kerahimannya. Jadi jangan sampai ada yang nggak merasa ikut ambil bagian. Kita ikut ambil bagian dalam kerahimannya, bukan hanya membuat kita ambil bagian dalam kerahimannya, tapi lebih dari itu kita juga boleh menyalurkan kerahimannya kepada orang di sekitar kita. Jadi kita boleh. Bukan boleh dalam arti pilihan boleh tidak boleh, tapi menurut saya ini menjadi satu rahmat yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan pada kita supaya kita juga ikut dalam karya keselamatan Tuhan untuk mengalirkan kerahimannya, menyalurkan kerahimannya dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita hendaknya memiliki kasih yang besar terhadap setiap jiwa. Apa yang kita lakukan harus didasarkan atas kasih. Jangan karena tugas, karena terpaksa, karena dengar Esther ngomong, karena hal-hal yang lain. Tapi mari kita siapkan diri kita untuk melakukan apapun dengan dasar kasih. Dan targetnya memang kepada setiap jiwa ya. Tapi dikatakan oleh Suster Faustina, dari jiwa yang terpilih sampai dengan jiwa yang belum mengenal Allah. Itu target kita. Jadi bukan hanya orang Katolik aja, saudara saya aja, yang sesuku saya aja. Enggak ya, tapi dari orang jiwa-jiwa terpilih sampai yang belum kenal Allah. Dengan doa dan mati raga harus menemukan jalan sampai ke negara-negara yang terbelakang. Kita ada di Indonesia. Kita ada di sini. Kita nggak mungkin bisa pergi ke seluruh dunia. Bahkan di sini dikatakan ke negara-negara yang terbelakang. Karena mungkin masalah bahasa, masalah waktu, masalah dana, biaya, dan juga kemampuan. Jadi banyak kendala ya, yang memang kita terbatas. Oleh sebab itu jangan berhenti,
Tapi Suster Faustina katakan melalui doa dan mati raga kita bisa ikut dalam karya kerahiman Tuhan ini. Dan memuluskan jalan bagi para misionaris. Jadi selain kita berdoa dan mati raga untuk supaya kerahimannya Tuhan ini bisa sampai ke negara-negara terbelakang, tapi juga menjadi sarana, menjadi kekuatan support kepada para misionaris yang dikirim ke daerah-daerah tersebut. Untuk mendukung para misionaris selain doa, selain mati raga, kita juga bisa mengumpulkan dana untuk menjadi donatur yang membiayai, yang mensupport agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Suster Faustina kasih contoh ya, di situ dikatakan seorang serdadu di garis depan mau perang ya, dia juga nggak bakal bisa bertahan lama kalau nggak ada support dari belakang. Perang, oke, senjata lama-lama, peluru lama-lama habis. Kelelahan, kecapean, dia perlu makan. Nah, ada kelompok garis belakang yang di belakang layar ini yang mensupport, memberi dia makan, menyediakan fasilitasnya, keperluannya sehingga dia bisa terus fokus di medan perang. Tapi tetap butuh supporting dari garis belakang. Nah, inilah yang dikatakan oleh Suster Faustina melalui doa dan mati raga kita bagian dari garis belakang yang mensupport orang-orang yang melaksanakan yang berjalan ke negara-negara terbelakang tadi, para misionaris untuk dia berkarya supaya orang-orang di sana pun mengenal kerahiman Tuhan. Itulah peran doa. Karena kita unggul dalam semangat kerasulan. Mereka harus mengakui kesalahan atas segala pelanggaran eksternal. Ini cerita lanjutannya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kita menjadi orang-orang di garis belakang yang mensupport mereka yang maju ke medan perang, yang maju untuk mewartakan kerahiman Tuhan. Tapi di pihak lain, kita pun nggak terlepas dari kesalahan dan dari dosa. Ada keegoisan, ada cinta diri, ada fokusnya untuk diri sendiri, untuk kelompok sendiri. Nah, dikatakan mereka harus mengakui kesalahan atas segala pelanggaran eksternal dan minta hukuman. Bagaimana dengan kita? Kalau kita melakukan kesalahan, kan harap-harap nggak ada yang tahu. Harap-harap nggak dihukum. Tapi kalau sampai ketahuan dan mau dihukum, kita masih cari kambing hitam. Saya berbuat ini gara-gara dia. Saya berbuat ini karena saya dipaksa, saya disuruh, dan seterusnya. Tapi hari ini kita belajar dari Suster Faustina, kalau kita melakukan pelanggaran maka kita justru yang minta dihukum supaya jerak, supaya jangan melakukan pelanggaran lagi. Tapi lakukannya dengan semangat kerendahan hati, bukan terpaksa, bukan show, bukan untuk tujuan lain, tapi mari kita belajar melalui pelanggaran kita dihukum dan menjalaninya dengan sikap yang rendah hati. Saling mengasihi dengan kasih yang luhur, kasih yang murni, sambil menyimak wajah Allah. Jadi dalam setiap aktivitas, kejadian, situasi, keadaan, kita selalu melihat Allah, menyimak wajah Allah. Kasih harus jadi ciri khas, ya. Tadi seperti dikatakan, apapun yang dilakukan dasarnya kasih. Tidak boleh menutup hati, tapi harus terbuka buat seluruh dunia. Seperti tadi dikatakan doanya untuk jiwa-jiwa terpilih sampai jiwa-jiwa yang belum kenal Allah. Sambil mohon kerahiman untuk setiap jiwa di dalam doa. Kalau hidup dalam semangat kerahiman, kalau kita semua hidup dalam semangat kerahiman, Suster Faustina katakan, maka kita sendiri akan memperoleh kerahiman. Itu suatu konfirmasi buat kita semua. Kalau mau mengalami kerahiman Tuhan, hiduplah dalam kerahiman. Nanti kita akan memperoleh kerahiman tersebut. Sama seperti di Injil ya, hendaklah kamu murah hati, kamu akan memperoleh kemurahan.
Itu aja untuk hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh ambil bagian dalam kerahimannya dan bahkan boleh menyalurkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu yang tak henti-henti Engkau curahkan kepada kami. Dan pada hari ini kami secara luar biasa Engkau angkat, Engkau percayakan untuk boleh terlibat dalam kerahiman-Mu dan bahkan Engkau mengizinkan kami untuk boleh menyalurkan kerahiman itu kepada orang-orang di sekitar kami. Urapi kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa menerima kerahiman-Mu agar kami punya kerahiman yang bisa kami bagikan pada orang-orang di sekitar kami. Kami mau berdoa, kami mau menjadi silih, kami mau mati raga untuk jiwa-jiwa terpilih. Dan kami juga mau berdoa semua untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman-Mu, bahkan sampai mereka yang belum mengenal kerahiman-Mu. Tumbuhkanlah rasa cinta dalam diri kami Tuhan untuk berdoa buat mereka, agar semakin hari semakin banyak orang bisa mengalami kerahiman Tuhan. Seperti yang Suster Faustina katakan, bila kami hidup dalam kerahiman, maka kami juga akan memperoleh kerahiman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Atas